Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Peluang dari Presiden Jokowi untuk menghambat pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tampaknya makin sempit ya. Ini karena pendukung atau partai-partai pendukung untuk Anies Baswedan itu makin bertambah setelah sebelumnya PKS dan PKB. Tanda-tanda yang paling kuat kan kemudian PDIP juga bergabung, dan yang terbaru ini yang menyatakan dukungan adalah Partai Perindo. Nah, Perindo ini meskipun dia hanya punya satu kursi di Jakarta, di DPRD Jakarta, tapi tetap saja perannya ini sangat signifikan, apalagi kalau dikaitkan dengan eh, Ketua Umum atau pemilik Partai Perindo, Haritanu, yang dikenal sebagai Raja Media. Nah, dukungan Perindo terhadap Anies itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Perindo, Michael Sianipar, yang menyatakan bahwa partainya ini sekarang ini tengah melirik atau menimbang-nimbang untuk mendukung Anies Baswedan. Dan kata dia, kalau mereka itu akhirnya mendukung Anies Baswedan bukan hal yang baru, karena pada Pilkada tahun 2017 itu Haritanu bersama Perindo juga menjadi pendukung Anies Baswedan. Ini penting kita catat ya, Michael Sianipar ini sebelum bergabung dengan Perindo adalah politisi PSI, tapi dia dikenal sebagai politisi PSI yang dekat dengan Anies Baswedan. Kan selama ini kan PSI itu menjadi musuh bebuyutan dari eh, Anies Baswedan begitu, atau lebih tepatnya PSI itu menjadikan Anies sebagai musuh bebuyutan. Saya kira Aniesnya mungkin tidak akan menganggap semacam itu. Dan sebenarnya sinyal dari Perindo akan mendukung Anies Baswedan itu bisa kita lihat dari kunjungan DPP Partai Perindo ke PKS beberapa waktu yang lalu. Tak lama setelah PKS itu mendeklarasikan mereka akan mengusung Anies Baswedan yang akan dipasangkan dengan Sohibul Iman, ini mantan presiden PKS. Tapi pada waktu itu memang belum ada sempat pernyataan resmi mereka akan ikut mendukung pasangan Anies dan Sohibul. Hanya saja pada waktu itu seperti dikatakan oleh Presiden PKS Ahmad Saihu, mereka ini akan bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk juga soal pilkada. Nah, dengan pernyataan dari Michael Sianipar ini sebenarnya sudah bisa kita duga kemana arah dari dukungan Partai Perindo ini. Nah, sebelumnya ini juga yang menyatakan semakin dekat dukungannya kepada Anies Baswedan itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyatakan mereka memang punya beberapa kandidat yang akan diusung untuk menjadi calon gubernur pada pilkada serentak nanti. Nama-nama itu selain Anies Baswedan itu ada nama Basuki Cahayapurnama, kemudian ada nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa, dan juga kemudian Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tetapi kata Eriko harus diakui secara jujur bahwa di antara mereka-mereka ini, di antara dibandingkan dengan para kader-kader yang lain itu, nama Anies yang paling kuat berpeluang untuk mereka dukung gitu. Kenapa? Karena ini kata dia sesuai dengan aspirasi dari DPD PDIP Jakarta. Memang keputusannya yang memutuskan adalah DPP, tapi mereka juga menimbang aspirasi dari DPD. Dan DPD Jakarta ini secara mengejutkan juga menyatakan bahwa mereka itu mendukung Anies Baswedan. Padahal kan selama Anies menjabat menjadi gubernur itu PDIP ini menjadi oposan terbesar ya bersama dengan PSI. Meskipun sama-sama mereka mengambil posisi sebagai oposisi terhadap Anies pada waktu itu, tapi memang antara PDIP dengan PSI ini berbeda berbeda jalur begitu. Apalagi setelah Pilpres kemarin kan PDIP dengan PSI makin jauh ini hubungannya, karena PSI itu jelas mendeklarasikan dirinya sebagai partnya Jokowi, sementara PDIP itu sebagai induk semang dari Jokowi, merasa dikhianati oleh Jokowi. Jadi ini sangat menarik kalau kemudian PDIP ini bergabung, maka setidaknya akan ada 4 partai yang mendukung Anies Baswedan, yakni PKS, kemudian PKB, PDIP, dan Perindo.
Jadi sejauh ini ya Anies itu merupakan satu-satunya kandidat yang sudah mendapat dukungan yang cukup relevan gitu ya dalam pilkada ini. Meskipun sampai sekarang masih ada persoalan yakni berkaitan dengan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya. Kenapa? Karena PKB yang semula menyatakan mereka tidak mempersoalkan kalau kemudian PKS itu akan mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman dengan syarat Anies tidak harus menjadi kader PKS, tapi kemudian belakang berubah sikap dan PKB justru cenderung mereka lebih senang kalau Anies itu diusung oleh PDIP dan dipasangkan dengan kader PDIP. Artinya PKB siap untuk berkoalisi dengan PKB dan nama yang disebut akan dipasangkan dengan Anies Baswedan adalah Jenderal Andika Perkasa. Nah, soal ini saya kira yang sampai sekarang mungkin menjadi kalkulasi PDIP itu apakah mereka itu akan mengusung Anies Baswedan atau tidak gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau toh katakanlah misalnya PDIP ngotot untuk mengusung sendiri kadernya ya itu agak berat gitu ya. PDIP memang punya kandidat yang cukup kuat, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini sama-sama mantan gubernur Jakarta, sama seperti Anies Baswedan, dan dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas kan nama Ahok itu bertengger di urutan kedua. Kalau dari sisi elektabilitas ada di bawah Anies Baswedan mungkin, walaupun angkanya cukup jauh begitu. Tapi tetap saja Ahok ini juga merupakan kader potensial yang bisa dimajukan untuk pilkada nanti. Hanya masalahnya kan PDIP itu tidak bisa mengusung sendiri sebagai partai ya. Jadi dia harus berkoalisi. Jadi yang paling realistis buat PDIP itu sekarang memang mengusung Anies. Ada dua apa ya, saya kira dua kepentingan kalau PDIP itu mengusung Anies. Yang pertama tadi tentu dia nggak mungkin kalau dia maju sendirian gitu, dan kalau dengan mengusung Anies tentu mereka berharap mereka jadi wakilnya dari Anies. Nah, ini yang saya kira kalkulasinya sampai sekarang itu lumayan pelik ya ketika itu berhadapan dengan kepentingan PKS, karena PKS kelihatannya sudah mematok harga mati bahwa Anies Baswedan itu kalau mau maju bersama dengan PKS, artinya diusung oleh PKS ya harus menggandeng Sohibul Iman. Sementara PKB menyatakan tadi lebih srek kalau dipasangkan dengan kader dari PDIP. PDIP pasti juga menginginkan agar kadernya dong yang diusung bergandengan bersama Anies Baswedan. Ini saya kira sekarang ini karena waktu pencalonan masih lumayan panjang, karena pendaftaran calon itu kan nanti pada bulan Agustus dan penetapannya sampai itu dilaksanakan pada bulan September, maka mungkin kita tidak akan segera dapat kepastian bahwa partai apa berkoalisi dengan partai apa dan mengusung siapa, dipasangkan dengan siapa. Itu yang sampai sekarang saya kira kita belum akan dapat gambaran. Tetapi dengan bergabungnya Perindo, sekali lagi Perindo hanya punya satu kursi, tetapi harus dilihat background ketua umumnya, yakni Haritanu yang memiliki jaringan media, dan itu juga model penting nanti dalam kampanye di pilkada. Itu tetap juga menjadi hal yang sangat signifikan bagi Anies. Jadi sekarang ini kelihatannya kalau kita lihat dari deal-deal di antara partai politik begitu, ya Anies ini sudah di atas angin dan dia hampir dipastikan akan dapat dukungan. Tinggal siapa yang akan dipasangkan dengan dia begitu. Karena seperti diakui oleh Eriko Sutarduga, ini ketua DPP PDIP, memang sekarang ini mereka sudah ada pertemuan-pertemuan informal gitu antara PKS, PKB dan PDIP. Tetapi mereka belum sampai pada keputusan siapa yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Ini walaupun Anies Baswedan ini kelihatannya ini sudah di atas angin, tetapi ini kalau kemudian partai-partai itu saling mengeras, gitu, katakanlah gitu ya, ngotot untuk mengusung kandidat masing-masing, terutama PDIP dan PKS, ini bisa berantakan juga, karena kalau PKS sendiri itu tidak mungkin bisa maju
mengusung Anies bersama dengan Sohibul Iman. Bahkan kalau ditambah dengan Perindo yang memiliki 1 kursi juga belum cukup ya, karena hanya 19 kursi, berarti 18 plus 1, 19 kursi. Begitu juga PDIP. PDIP juga lebih berat lagi karena jumlah suara kursinya lebih sedikit dibandingkan dengan PKS. Nah, yang sebenarnya menjadi kunci itu justru di sini PKB, karena PKB kan tidak mengajukan kadernya sendiri. Tetapi kecenderungan PKB memang lebih senang kalau Anies dipasangkan dengan kader dari PDIP, karena alasan dari PKB ini kan memperluas ceruk suara dari Anies ya, karena kalau Anies itu berpasangan dengan Sohibul Iman ini ya ceruknya yang sama, karena kendati Anies ini bukan kader dari PKS, tetapi asosiasi Anies dengan PKS itu sangat kuat. Jadi kalau Anies berpasangan dengan Sohibul itu sama juga dengan kader PKS bersama dengan kader PKS. Walaupun mungkin nggak tepat seperti sebut itu ya. Mungkin yang tepat adalah representasi dari politik Islam bersama dengan politik Islam. Tapi kalau bersama dengan PDIP itu ceruk pasarnya menjadi terbuka lebar. Kendati saya kira ini juga bukan berarti tidak ada persoalan, karena bisa saja ini ada penolakan dari pendukung Anies Baswedan terhadap terutama yang dari kader PKS itu terhadap kandidat yang diusung dari PDIP. Nah, kalau yang bagi pendukung Anies Baswedan sendiri sebenarnya yang bukan kader PKS, mereka tidak mempersoalkan Anies berpasangan dengan siapapun dan diusung oleh partai manapun. Yang paling penting buat mereka itu Anies Baswedan itu bisa maju pada Pilgub 2024 ini. Sementara kalau PDIP ini saya kira kalau kemudian mereka menimbang-nimbang bahwa Anies yang akan diusung itu, saya kira selain targetnya kalau mereka bisa menempatkan kadernya, tapi tentu saja ini ada target yang lebih besar, yakni mengalahkan kandidat yang diusung oleh Pak Jokowi, dalam hal ini tentu saja Kaisang Pangarep. Karena kalau sekarang ini perhitungan di Jakarta ini cukup rumit, cukup pelik itu karena juga masih ada tetap faktor Pak Jokowi ya. Pak Jokowi yang akan menghambat Anies Baswedan gitu ya. Jadi bagi Anies sebenarnya posisi Pak Jokowi yang ingin menghambat dia, dan ini ada kaitannya dengan majunya dinasti dia, dalam hal ini Kaisang, itu bisa merugikan dan juga bisa menguntungkan Anies. Merugikannya ya tentu saja ini akan mempersulit Anies untuk mendapatkan partai pendukung. Menguntungkannya saya kira dari sisi bagi PDIP, semakin Anies itu dihadang oleh Pak Jokowi, maka akan semakin bersemangat buat PDIP untuk mendukungnya, karena PDIP bagaimanapun juga pasti punya dendam tersendiri terhadap Jokowi setelah mereka dikalahkan pada Pilpres kemarin. Bahkan sebenarnya di pemilu legislatif pun juga PDIP itu kendati dia tetap menjadi partai pemenang pemilu legislatif, tapi suaranya kan turun luar biasa ya, dari 128 kursi menjadi 110 kursi. Dan ini saya kira pasti ada kaitannya dari cawe-cawenya Pak Jokowi ya, karena memang Pak Jokowi seperti dikatakan oleh Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas yang sekarang sudah berhenti dan kemudian menjadi kader PDIP, Pak Jokowi itu kan menjanjikan 3 hal pada waktu itu ya. Pertama, Gibran dan Pak Prabowo itu tidak akan kalah, tidak bisa dikalahkan, dan itu betul dia menang. Kemudian PDIP suaranya akan turun. Nah, itu juga terbukti. Dan yang ketiga yang poin terakhir ini yang tidak berhasil, yakni PSI akan masuk parlemen, karena PSI ini sekarang diusung oleh Kaisang Pangarep putra Pak Jokowi. Nah, saya kira ini kan skornya bisa kita sebut 2-1 lah sementara untuk antara Pak Jokowi dengan PDIP. Jadi PDIP tidak mau pilkada ini menjadikan skornya Pak Jokowi dengan PDIP itu 3-0. Ya, kalau ingin membalas dendam, peluang terbesar bagi PDIP itu memang berkoalisi dengan Anies Baswedan. Jadi ini berlaku lagi jargon dalam politik bahwa musuhnya dari musuh saya adalah teman, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi hitung-hitungannya, kalkulasinya tidak sesederhana itu saja, karena ada plus minus yang mereka harus hitung, termasuk juga kotel efek ya, karena kalau ada kader yang
sertakan dalam pilkada, ada yang menjadi gubernur atau menjadi wakil gubernur, itu kan ada pengaruhnya pada kotil efek. Ini pada jangka panjang ya untuk pemilu legislatif tahun 2029 nanti. Jadi bagaimana peluangnya? Sekali lagi Anies peluangnya melenggang cukup besar, sementara justru Kaisang ini tanda-tandanya mungkin dia akan terlempar dari pilkada Jakarta, apalagi setelah Ridwan Kamil itu semakin mantap untuk maju di pilkada di Jawa Barat ketimbang di Jakarta, setelah hasil dari surveinya Litbang Kompas juga menyatakan bahwa saat ini Ridwan Kamil itu elektabilitasnya tertinggi di Jawa Barat, sementara di Jakarta dia itu hanya di urutan ketiga, urutan ketiga pun cukup jauh, dia ada di Anies di peringkat pertama, kedua ada Ahok, dan ketiga ada Ridwan Kamil. Sementara di Jawa Barat dia berpeluang melenggang dan meraih jabatan yang kedua kalinya. Jadi dari sini petanya sekarang justru PR beratnya itu ada di Pak Jokowi, bukan pada Anies Baswedan. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.